PT Pembangunan Sehat Sejahtera, developer pembangunan perumahan Pondok Indah Matani, dinyatakan menang atas gugatan yang diajukan oleh Hermanuel Sabaat di Peradilan Tata Usaha Negara. Pemilik PT Pembangunan Sehat Sejahtera, Bobi Lianto, mengatakan sudah 11 tahun memiliki lahan tersebut dan sudah 10 tahun dia membangun di atas lahan tersebut. Hingga saat ini sudah lebih dari 750 orang yang menempati rumah-rumah di perumahan Pondok Indah Matani. Itu bukan hanya asal dibangun saja, tetapi harus ada izin prinsip, izin lokasi. Di situ ada semacam AMDAL ya, UPL, UKL, dan semua ini ada. Keputusan apa semua, bahkan AMDAL UPL UKL itu ditandatangani oleh seluruh masyarakat yang di sekitar situ yang akan disosialisasikan, termasuk beberapa saksi yang diajukan oleh mereka juga ikut menandatangani, sehingga harusnya mereka sudah tahu tentang pembangunan ini. Kenapa baru sekarang ini dipermasalahkan, sebenarnya begitu. Itu dasar yang paling pertama yang saya lihat. Ya, bahkan ada beberapa poin dalam itu hakim menyatakan bahwa dulu sejak mungkin yang menggugat ini adalah anak ya, dan sebelumnya pernah ada kakaknya begitu ya yang pernah berini. Jadi dulu waktu orang tuanya tidak pernah menggugat itu ya, tidak. Tetapi yang terpenting adalah kami selaku PT Pembangunan Sehat Sejahtera dinilai memang beretikat baik, karena kami sebelum membangun kami sudah melakukan semua proses demi proses kami jalani. Dan ini bukan sesuatu yang disembunyikan, tetapi betul-betul terbuka. Kami beli sudah dalam keadaan sertifikat resmi dan mengikuti proses itu. Makanya mereka tidak bisa menggugat ini, tapi mereka mencoba menggugat melalui PT UN, dianggap dengan kebijakan prosedural. Tapi ternyata terbukti pun dalam persidangan itu dihadiri oleh pejabat yang menandatangani sertifikat tersebut, dan dia telah mengakui. Jadi semua tuduhan-tuduhan yang bilang katanya asal tanda tangan dan lain-lain itu dimentahkan di dalam persidangan. Ya, saya pikir puji Tuhan ini hasil. Pertama, kita bersyukur bahwa semua terang benderang. Yang kedua, bahwa ini juga bisa menenangkan ya, atau juga bisa menjadi berita baik kepada seluruh konsumen perumahan Pondok Indah Matani yang selama ini cukup terganggu dengan ini. Bahkan sebenarnya tentu kami pun dirugikan, karena banyak juga yang tidak bisa, tidak sempat ragu dan untuk membeli perumahan Pondok Indah Matani. Dan saya pikir ini adalah efek yang bisa sengaja dicuatkan, karena sebelumnya kan ini harusnya mereka gugat dari dulu. Kuasa hukum PT Pembangunan Sehat Sejahtera, Samuel Ahab, menerangkan penggugat atas nama Hermanuel Sabaat mengajukan 2 gugatan. Materi gugatan atau dalil permasalahan adalah program kantor pertanahan Kabupaten Kupang tidak sah dan non-prosedural, serta semua proses hanya dibuat di atas meja pada lahan perumahan seluas 2 hektar. Penggugat meminta Hakim PT UN untuk membatalkan semua sertifikat yang dikeluarkan karena dinilai non-prosedural. Perkara nomor 01 garing G garing 2020 garing PT UN Kupang telah memperoleh putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang isinya amar putusannya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat dan tergugat 2 intervensi dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Jadi gugatan dari penggugat seluruhnya ditolak oleh majelis hakim. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp8.406.000. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2020 dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari Mariana Ivan Junior SHMH sebagai hakim ketua majelis, Simpson Seran SHMH, dan Prasetyo Wibowo SHMH masing-masing sebagai. Dan putusan ini telah dinyatakan banding oleh tergugat. Ya, walaupun sudah dinyatakan banding, tapi tentunya satu hal yang menyenangkan bahwa majelis hakim sudah menolak gugatan mereka seluruhnya, karena alasan itu gugatan itu objek sengketanya sudah lampau waktu. Mereka jauh-jauh hari sudah ketahui dari objek sengketa, tapi malah tahun 2018 mereka sudah menggugat. Ada 12 objek sengketa. Belakangan mereka
cabut kembali. Terus dalam perkara nomor 1 ini mereka bilang bahwa mereka belum tahu tentang objek sengketa itu jelas-jelas telah memberikan fakta hukum. Kiri Rudolf, FB TV melaporkan.